jangan tiru Korea tapi bikin seperti di Indonesia. Saya lihat sayang sekali banyak artis di Indonesia malah ngefansnya ke Korea. Oh, I would love to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Satria Fonde. Daniel Liverpool Channel. Hi guys, it's been a long time. I'm back. Guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah pertunjukan show The Voice di Bulgaria yang ternyata adalah orang Indonesia. Deden, remember Deden? Of course I remember Deden. Kita pernah dulu mereact waktu si Deden bikin video nyanyi di kamarnya di Indonesia kalau nggak salah. Setelah itu dia viral, banyak yang mereaksi juga. Waktu itu saya sedikit ada kritik, cuman saya akui suaranya waktu itu memang benar-benar blinking, benar-benar kuat. Dan ternyata dia sekarang di Bulgaria. He's in Bulgaria now. Bulgaria? Why then? I don't know. Well, I think he been invited by someone. I see. Yeah, a woman that she, close with him. Ibu angkatnya ya, kalau nggak salah. So go for a audition and The Voice of Bulgaria. Wanna see? Dia belum pernah nonton. That's super interesting. I wanna Saya see udah that. lihat dikit. So kita akan nonton fullnya, guys. You ready? Yeah, of course. Bring it on. I'm super curious. Oke, di like dulu kali ya. Okay. Wow, you think? Yeah. As always, he absolutely blew the socks off everyone with his vocal. You know, his vocal is just outstanding. You know what he can do. It's just unique. Goosebump. What really took me by surprise with Deden on the first video I've seen was the fact that he literally had a cigarette before start singing, and I was like, oh my god, what is he doing? I was like, how you can sing after when you just had a smoke? It's affecting the voice very much. Yeah, it's normal in Indonesia. There's so many a singer doing that, especially someone who play instrument as well. Yeah, well, that's different. You know what I mean? But yeah, he is just something special. I've got no words. Singing Especially in Bulgaria, I would say, because that's not the country when you're gonna see many Asians to start with. That's one, yeah. It's Eastern Europe we're looking at, so Exactly. The market is super hard, Yeah, and it's not easy step to take. yeah. And he chosen the actually hardest part of Europe to perform, to be honest, because to shine through the talent competitions in that part of Europe is extremely difficult. But I've seen that. Because the audience is different. He's from a very different part of the world. You don't know what people's perception will be. You don't know what to expect. And it's a very tough market, like I said to you before. It is. And it's very, very rare when you've got the foreigners, in general, performing on any of the stages in Eastern Europe on that kind of competitions. It's very rare. So it's a huge achievement for him that he went there and he had 4 turns. That's true. Because like I said to you, it's a very different level of things in that part of Europe. It is. Yeah, I agree. It's much more difficult to perform there than to perform in UK or in US from my perspective. Because the audience is very different. The expectations from the audience, again, are very different. And then there is whole nationality thing going on as well, which again, he had to compete against the national people from this country. That's true. And he got the 10, he got 4 10s, which is mental. Mental, ya. It's absolutely amazing. So well fucking done. Oke, si Daniel udah kabur karena dia nggak tahu ada manggil telepon kayaknya. Ya, menjawab telepon, nggak manggil telepon. Anyway, kalau menurut saya pertama kali adalah saya harus menundukkan kepala karena seorang orang Indonesia di Eropa ini mungkin kita bisa dibilang overproud atau apa. You guys, jangankan orang yang seperti Deden ya, orang selebriti aja atau orang yang udah terkenal aja untuk tampil di depan umum, apalagi di negara yang berbeda, terus di televisi nasional, terus berkompetisi lagi dengan orang-orang. Saya memang salut sekali dan membawa nama Indonesia. Of course, saya sebagai orang Indonesia bangga sekali. Saya aja yang di sini udah beberapa tahun belum tentu sanggup, walaupun di depan
public, orang yang nggak dikenal, terus orang yang udah terkenal di negara tersebut. So Deden is well done, congratulations dan terima kasih untuk itu. Cuman ini Bulgaria, katanya tadi saya baca di komen kalau dia itu di-disqualify mungkin karena visa ya. Kalau visa turis kan nggak bisa berbisnis, jadi nggak bisa ngelakuin apa-apa. So mungkin itu kalau informasinya benar. Nah, tapi kalau enggak ya mudah-mudahan dia bisa lanjut seterusnya. Kalau ada bantuan sponsor mungkin lah ya untuk hal seperti ini. Biasanya ada itu kalau di Amerika, di Inggris pun ada disponsori oleh pihak televisinya sendiri gitu untuk memberikan visa bisnis. So pertanyaannya ini, oke, kita tahu dia bawa nama Indonesia, udah keluar dari Indonesia, kita harus support, Jadi itu udah suatu gebrakan yang melebihi dari sekedar di Indonesia aja. Cuman Bulgaria, so ini hanya untuk terkenal di Bulgaria aja atau tujuannya untuk ke luar, untuk internasional. Biasanya kalau orang artis-artis atau penyanyi itu kalau mau terkenal ya ada 2 negara sih menurut saya, apa itu UK, kalau enggak Amerika. Itulah yang bikin orang bisa dikenal di seluruh dunia secara kualitas, Tapi itulah yang disayangkan untuk negara lain yang masih masih di bawah standar, padahal standar dari komersial, bukan standar dari talent dari negara manapun pasti ada. Cuman ya itulah negara adikuasa itu seperti Amerika dan UK. So nggak mudah sekali untuk menjadi artis yang mendunia seperti Korea yang udah berhasil lah ya. Korea itu udah mulai dilirik gara-gara Hate Asian kemarin. Sekarang orang-orang udah mulai mempertimbangkan talent-talent di Asia. Dan ini untuk Indonesia, kalau menurut saya, kita harus bikin suatu gebrakan juga seperti Korea. Jadi jangan tiru Korea, tapi bikin seperti di Indonesia. Saya lihat sayang sekali banyak artis di Indonesia malah ngefansnya ke Korea. Bukannya membangun talenta di Indonesia sendiri dan lemparkan ke dunia, Talenta seperti ini, suara seperti ini, kalau dunia tahu, kalau kita pintar di Indonesia, industri musiknya pintar untuk mempromosikannya, Deden yang lain di Indonesia banyak sekali, 300 juta, hampir 300 juta jiwa, banyak sekali. Tapi itulah dia, karena orang-orang di bidang permusikan di Indonesia itu supportnya kalau nggak jelas untungnya mereka nggak mau mengambil langkah. Mereka udah kalau nggak support diri sendiri seperti Agnes, dia kan support dari orang-orang tertentu lah ya yang punya uang. Tapi kalau seperti Deden, orang bakal panjang sekali mikirnya, nggak mungkin terkenal, nggak mungkin ini. Malahan netizennya yang booming mensupport daripada orang-orang permusikan di Indonesia. So itu yang saya sayang sekali. Saya sedih sekali melihatnya. Tapi bukan Indonesia aja anyway. Itu semua di dunia. Ini permasalahan setiap negara di dunia. Jadi industri permusikan kalau ingin global, kalau ingin mendunia itu nggak mudah sekali. So saya hanya berharap seperti Deden, mudah-mudahan karirnya di apapun itu bisa kami dunia atau enggak itu terserah. Tapi sekarang ini ada seperti With Genius, terus ada seperti Alfie Rev, itu bagus sekali, udah mulai lah ya di Indonesia itu bikin musik-musik yang mencerminkan Indonesia, tapi modernnya juga ada, internasionalnya juga ada. Dan mudah-mudahan saya sangat berharap sekali, mudah-mudahan suatu saat permusikan di Indonesia dilirik juga oleh orang-orang, nggak hanya Korea aja. So, cintai musik Indonesia, apalagi yang berkualitas. Jadi di TV Indonesia itu mudah-mudahan yang dikeluarkan yang berkualitas. Dan penontonnya saya lihat banyak sekali yang tahu
kayak netizen ya, mereka tahu sekali mana yang berkualitas, so support terus. Anyway, itu aja yang bisa kita lakukan, dan hasilnya kita nggak tahu, kembali juga ke nasib orang itu sendiri sih menurut saya juga. Tapi kalau ingin di seluruh dunia, itu bukan kerjaan yang mudah. Tapi buat si Deden, Bang Deden ini yang udah melangkah ke Eropa, itu nggak mudah sekali secara mental, secara persiapan. Nggak semua orang yang bisa. So, mungkin di luar sana bilang, oh bla 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 bla, itu aja udah bangga. Itu bukan suatu hal yang mudah dilakukan. Untuk bernyanyi di depan 2 orang aja di luar negeri ini, itu perlu mental yang sangat kuat. Apalagi ngomong di kamera seperti ini aja perlu mental yang kuat, apalagi di televisi luar. So, well done. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.